Pancasila, perjalanan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, itu disebut dengan istilah dinamika. Jadi dinamika Pancasila dari masa ke masa. Baik, langsung halaman 13. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai itu apa? Nilai adalah bukan nilai yang kamu pahami selama ini seperti di rapor, itu adalah nilai, bukan itu. Nilai dalam pemahaman kita sehari-hari. Seringkali saya jelasin tentang nilai, seringkali saya jelasin tentang nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, itu kan nilai. Jadi nilai itu adalah patokan atau ukuran dalam segala hal. Dipatokan atau ukuran terhadap segala sesuatu, itu namanya nilai. Contoh, sebuah perbuatan itu nanti masuk kategori benar, baik atau indah, itu disitulah kemudian fungsinya nilai. Makanya nilai itu ada nilai kebenaran, ada nilai keindahan, ada nilai kebaikan. Kalau nilai kebenaran itu berarti adalah aspek hukum yang berbicara. Tapi kalau nilai kebaikan itu etika yang berbicara. Tapi kalau nilai keindahan itu estetika namanya. Jadi kalau contoh begini, kamu mengerjakan soal, maka itu yang berfungsi bukan baik dan indah, tetapi adalah benar dan salah. Ngajakan soal UN, ngajakan soal pilihan ganda, itu semuanya yang digunakan adalah benar dan salah. Ketika seorang murid mengerjakan soal model pilihan ganda, maka ketika soalnya itu modelnya pilihan ganda, itu nggak bisa ditawar-tawar salah dan benar. Tapi ketika nilainya itu adalah soal esai, kadang guru merasa kasihan sudah kerjakan, jadi tetap dikasih nilai. Maka dalam hal ini hakikat nilai itu menurut Profesor Dr. Notonegoro membagi nilai menjadi 3. Di antaranya nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi semua unsur manusia. Ada nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Ada namanya nilai kerohanian. Jadi yang saya bahas tadi, nilai kerohanian itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibedakan dalam 4 macam. Jadi pertama, nilai kebenaran, kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia, rasio, budi, dan cipta. Jadi itu yang saya katakan bahwa nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan terakhir itu adalah nilai religius. Jadi nilai yang berhubungan dengan persoalan rohani. Maka kenapa disebut dengan persoalan rohani? Karena dengan mematuhi nilai-nilai ini, ukuran atau patokan-patokan ini, kamu baru bisa bahagia. Contoh, tindakan hidupmu selalu benar, tindakan hidupmu selalu baik, tindakan hidupmu selalu indah, maka kamu tidak akan mengalami yang namanya kesengsaraan ataupun penderitaan. Tetapi ketika sering kali melakukan tindakan yang menyalahi nilai kebenaran, berarti itu yang kita lakukan adalah salah. Kalau yang menyalahi nilai kebaikan, berarti yang kita lakukan itu buruk. Kalau yang menyalahi nilai keindahan, berarti yang kita lakukan apa? Jelek. Indah itu lawannya adalah jelek. Terus terakhir itu adalah kalau kita misalkan meninggalkan menyalahi aturan agama, maka itu kemudian disebut dengan istilah berdosa. Nah, dari ini
Berarti keempat nilai ini hubungannya dengan ruhani manusia. Sedangkan manusia sekarang itu yang dicari apa? Kebenaran apa, nilai secara rohani ya, atau nilai vital dan material. Yang kita cari sekarang, yang ingin kita penuhi sekarang itu nilai vital, material, dan atau kerohanian, atau tiga-tiganya, atau hanya dua di antara tiga itu. Ya, yang mana yang ingin kita penuhi sekarang oleh manusia sekarang? Ya, dua ya, material sama vital. Jadi orang kemudian bertindaknya dia tidak pernah berpikir ini benar atau enggak, ya enggak. Jadi lebih banyak melakukan tindakan bagaimana kemudian untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya, semuanya dilakukan oleh setiap manusia agar apa? Agar kebutuhan terhadap nilai material dan nilai vital itu terpenuhi. Padahal kebenaran itu adalah jalan awal, langkah awal orang untuk jadi bahagia. Kalau kamu benar mengerjakan matematika, kemudian kamu dapat nilai 100, maka dengan benar itu kamu akan dapatkan predikat baik dari gurunya. Maka nilai baik, senilai baik itu adalah 100 misalkan, atau sangat baik. Di samping itu juga ada estetis, keindahan. Kamu merasa nyaman, merasa bahagia, merasa senang dengan apa? Dengan Dengan berhasilnya kamu memperoleh nilai yang baik dalam matematika. Tetapi sebaliknya, ketika ada seorang anak ulangan dia dapat 40, berarti dia telah banyak menyalahi kepada kebenaran dalam matematika, misalkan hasil dalam matematika, terus kemudian otomatis itu masuk kategori baik atau tidak? Tidak baik kemudian, karena tidak baik tidak akan mendatangkan keindahan. Berarti intinya apa? Intinya orang hidup itu harus berada pada rel kebenaran, pada nilai kebaikan dan nilai keindahan, dan yang lebih utama lagi nilai religius. Kalau nilai kebaikan, nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak kemanusiaan atau kasa dan etik. Sedangkan nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Makanya kemudian seringkali saya sampaikan bahwa kalau kamu ingin bahagia sederhana. Kalau kamu makan enak itu bahagia, berarti kamu makhluk materialis, bukan makhluk rohani kamu. Padahal manusia itu adalah makhluk rohania. Kan ketika Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu selesai jadi jadi badan, tanah liat itu kemudian jadi badan, setelah jadi badan nggak bisa apa-apa dia. Dan diperintah menyembah, enggak. Kenapa? Karena dia hanya bangkai. Tapi setelah ditiupkan ruh, baru muncul perintah sembahlah Allah. Setelah ada ruh itu tadi, berarti sebenarnya yang paling pokok pada diri manusia itu yang mana? Ruh apa jasad? Ruh sebenarnya. Karena ruh itulah yang akan melakukan perjalanan dari melakukan perjalanan dari Allah akan menuju kepada Allah Ta'ala. Dan itu nilai tertinggi. Tapi apakah orang ini yang diperhatikan sekarang? Kira-kira kalau manusia yang benar-benar percaya dan yakin kepada Tuhan, paham kepada qada dan qadar, apakah dia akan takut berlebihan dengan COVID itu? Tidak akan. Tidak akan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ma asaba min hasanatin fa min Allah wa ma asaba min sayyi'atin fa min nafsik. Misalkan, semua yang baik yang menimpa kita itu dari Allah Ta'ala, yang jelek itu dari perbuatan kita. Kalau kita kemudian menyalahi aturan Tuhan, qada dan qadar itu kita salahi, maka wajar kalau kemudian orang itu terjangkit COVID. Tapi selama dia tidak melakukan kesalahan itu, Allah tidak akan memberikan dia penyakit yang disebabkan oleh COVID itu. Karena segala apapun di alam semesta ini ada hukum kausalitas yang Tuhan buat. Kalau kamu tidak melakukan pelanggaran kepada hukum sebab akibat atau kausalitas, kamu tidak akan kena. Gimana caranya? Satu, husnudzonlah dengan semua orang, bahwa semua orang itu adalah sehat.
Kalau kamu misalkan saya suudzon sama aku, jangan-jangan dia positif misalkan. Akhirnya kamu mau salaman saja takut. Berarti apa? Kondisi pikiran kita. Orang dulu itu jarang sakit. Kenapa? Mereka jarang stres. Orang sekarang stres terus, bingung terus dengan dengan kondisinya. Kenapa? Karena yang diobati selama ini, yang dipenuhi selama ini adalah nilai material dan nilai vital. Jadi nilai vital dan nilai material itu yang menjadi tujuan hidup dari orang-orang sekarang. Akhirnya apa? Sholat ya hanya sekedarnya. Gimana sholat sekedarnya? Yang penting selesai melaksanakan kewajiban, mulai dari TK, MI, MTS bahkan sampai tua, nanti ya sholatnya gitu-gitu aja. Pentinglah wajib. Tidak pernah sholat benar-benar merasakan hadirnya Rasulullah ketika mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Tidak merasakan bahwa kanjeng Nabi berada di hadapannya. Tidak pernah merasakan begitu ketika sholat. Itu artinya apa? Ya sholatnya sama dengan ketika dia masih SD. Tidak ada perubahan. Contoh sering kali saya katakan, kamu kalau makan baca apa? Allahumma barik lana. Gitu baca gitu tadi. Ketika maghrib, ya? Lupa. Iya. Itu sudah MTS. Harusnya itu doa dihafalin kapan sama kamu? SD apa TK? SD. Berarti cara makanmu dari SD sampai hari ini, cara doa makanmu tetap tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Padahal kamu sudah bukan SD lagi. Abang suruh kata, tak boleh ya? Tak boleh. Ini ada nikah. Ya, artinya apa? Artinya setiap kita harus belajar bagaimana tiap hari itu ada progres. Setiap hari wajib ada progres. Kemarin ya contohnya gini, apa bedanya hari kemarin sama hari ini bagi adik? Kalau misalkan hari ini puasa, kemarin juga puasa, berarti kan sama. Apa perbaikannya? Menangis Dika umpamanya. Jadi tiap hari itu harus ada perubahan, ada progres. Jadi kalau dulu ketika TK bacanya itu adalah Allahumma barik lana atau SD Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sudah selesai makan, itu waktu SD. Sekarang sudah kelas 3 MTS, masih tetap ya Bi Allahumma barik lana. Ada perubahan enggak? Ada peningkatan enggak? Enggak ada. Berarti kalau tidak ada peningkatan, ya kamu sebenarnya cara makanmu dalam berdoa itu sama ketika kamu SD. Hanya badannya aja tambah besar. Bahwa kamu ngakunya saya SMP kelas 3. Oleh adik kamu mandi waktu jam bekal keluar di kamar mandi. Ini kalau di rumahnya tidak pakai handuk keluar dari kamar mandi. Lah kelas telo SMP. Nur, berhenti dong. Turun dong. Ya, berarti cara berpikirnya Pak TK bukan? Pak TK. Padahal anak SD itu saja sudah mulai muncul yang namanya rasa malu. Berarti ada hal yang berbeda, makanya dia terus tiap minggu minta pulang karena pikirannya masih TK. Berarti hanya badannya yang besar, tubuhnya yang tambah besar, tetapi pengetahuannya tidak. Contoh sekarang gini, kamu ngafalin Quran, semua kan? Menghafalkan Al-Quran, tapi omongannya kotor. Naudzubillah min dzalik, omongannya kotor, bicaranya kotor, apalagi sering memisu misalkan. Itu tanda tanya. Kok bisa ya lisan yang tiap hari dibuat baca Quran, omongannya kotor? Ada apa itu? Padahal Quran itu adalah kalamullah. Quran itu adalah medianya Allah Ta'ala berbicara kepada kita. Tapi kenapa kita yang tiap hari membaca Al-Quran kok begitu? Terus ada orang ngafalin Quran, bahkan ngafal Quran keras orangnya, judes misalnya. Itu harus dikaji ulang. Kenapa dia tidak
mampu merubah dirinya menjadi penghafal Al-Quran yang berakhlak, menjadi penghafal Al-Quran yang memiliki rasa cinta kepada sesama, memiliki kesadaran yang tinggi. Kenapa itu tidak bisa dimiliki? Karena setiap manusia ternyata kemudian karakter itu dibentuk oleh setiap kita berdasarkan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berinteraksi. Jadi kalau orang yang sudah punya kesadaran untuk meningkatkan kualitas dirinya menjadi seorang manusia yang terus-menerus melakukan perubahan, maka tiap hari itu dievaluasi. Itu gunanya itu gunanya kita terus-menerus melakukan yang namanya introspeksi. Tiap malam Jumat kita lakukan introspeksi diri bersama misalkan. Coba itu dilakukan tiap malam. Iya, hari ini aku sudah mendapat tambahan ilmu apa dengan tugas yang ada di di sekolah tadi dikerjakan di sini, itu apa yang didapatkan, apa yang diperoleh misalkan. Maka kemudian lupa semua misalkan begitu mau tidur diingat apaan lagi. Nah, berarti ketika kamu ngerjakan targetmu apa? Selesai, bukan paham. Jadi fakih kalaupun hafal Quran kita tak paham pelajaran tidak akan sempurna bukan apa. Quran itu dasar, tapi bahasa Arab itu adalah untuk menjabarkan Al-Quran. Bahasa Arab, amsilati, sorof yang diajari Ustaz Ghazi itu adalah alat kamu untuk bisa menjabarkan Al-Quran. Sekarang kamu hafal Quran 30 juz, tapi kemudian artinya enggak ada yang tahu. Padahal Quran itu apa fungsinya? Hudan, petunjuk. Nah sekarang nggak tahu bagaimana caranya mempergunakan petunjuk ini karena saya hanya hafal, tapi tidak paham. Sama dengan kamu hafal undang-undang dasar, hafal semua, king tak paham misalkan. Kebayang apa? Bocah-bocahan Ustaz. Ya untungnya baca Quran itu dapat pahala, itu untungnya. Saking tidak dapat pahala, tidak guna kamu hafal lagi. Nah, maka hafal Quran saja itu tidak cukup. Maka harus diiringi dengan menguasai bahasa Arab. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, maka nilai kerohanian itu akan kamu peroleh, akan kamu dapatkan apa? Kebenaran religius. Jadi nilai kerohanian yaitu nilai religius itu tadi. Baik, kemudian dinamika internal yang terkandung dalam suatu ideologi terbuka biasanya memantapkan satu kualitas nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Kemudian persepsi, sikap dan tingkah laku masyarakat terhadapnya, kemampuan masyarakat mengembangkan pemikiran-pemikiran baru menyangkut beberapa bulan. Kalian baca di rumahnya? Baca semua dari awal, dari Wailul Mutaffifin. Ya. Persepsi, sikap dan tingkah laku masyarakat. Bentar. Di kelas 8 ada penjelasan ideologi terbuka tertutup ya. Ada. Kelas 8 semester 1 itu ada bahwa Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Maksudnya ideologi terbuka, Pancasila itu bisa berinteraksi, bisa digunakan kapanpun oleh bangsa ini. Karena Pancasila itu adalah internalisasi, kristalisasi nilai-nilai. Artinya
budaya, tradisi dan sebagainya dipadukan. Kemudian karena orang Indonesia dari dulu sukanya bertapa, sukanya mengasingkan diri, terus kemudian mereka mencetuskan yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena kita dengan bukti sejarah bahwa kita adalah makhluk religius adalah apa? Banyaknya sarkofagus. Bondowoso ini banyak sarkofagus. Kamu sudah pernah nyampe? Pernah melakukan ekspedisi pencelonan, cycling ke sarkofagus gitu? Di Curahpo itu ada, di Pekauman itu ada, terus di Cerme itu ada, Gua Buto itu, terus di mana ini, Wonosari ke kiri itu ada juga, terus kemudian lupa nama desanya, terus kemudian di wilayah Waringin itu sarkofagus. Sarkofagus itu kubur batu. Jadi kubur batu untuk mengawetkan jenazah. Jadi orang dulu tuh pakai batu. Jadi batu besar itu dibelah, bayangin kamu, batu itu dibesar, dibelah terus dilubangi sehingga kemudian membentuk relung begini di dalam. Dan itu mayat bisa awet sampai puluhan tahun tidak rusak. Kalau orang Mesir itu pasti pakai balsam di mumi. Itu pasti balsam dulu di mumi. Itu bisa awet. Orang Indonesia enggak begitu. Tapi itu bisa awet ratusan tahun. Tidak rusak. Jadi hanya kering gitu saja. Jadi artinya terus tidak merotol, enggak. Jadi tengkorak itu dan kulit ini tetap nggak berubah. Itu canggihnya kita gitu. Canggihnya nenek moyang kita, bahwa kita kemudian adalah manusia bertuhan. Akhirnya kemudian disimpulkan oleh para anggota PPUPKI dengan ketuhanan yang Maha Esa. Orang dulu, orang Indonesia itu sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan perilaku sesama. Jadi sangat menghormati sesama, jangankan dengan sesama manusia, dengan alam itu manusia Indonesia sangat hormat. Orang zaman dulu kalau mau menebang pohon itu selamatin kada. Kapal pinisi, tahu kapal pinisi? Apa kapal pinisi? Hah? Kapal apa pinisi? Kapal yang pertama kali dibuat oleh orang Jawa untuk mengarungi dunia. Bayangin kamu. Kapal pinisi itu kapal yang pertama kali dibuat oleh orang Jawa untuk mengarungi dunia. Itu kapal pinisi. Dan yang buat adalah orang Madura. Gurunya orang Madura, tapi yang bikin adalah orang Bugis. Nah, kapal itu kalau orang Bugis itu atau orang Madura mau bikin kapal, itu dirancang jauh-jauh hari. Alif mau bikin kapal nanti karena Alif orang pesisir atau Zian orang akan bikin perahu. Saya nanti kalau besar akan bikin perahu. Maka dia tanam itu pohon. Namun kada. Kira aman itu selamatin kada. Namun sudah tiap hari dirawat sampai ketika dia sudah usia 40 tahun atau 50 tahun baru pohon itu ditebang. Sebelum nebang selamatin boleh. Habis itu digarap menjadi perahu. Setelah jadi perahu selamatan di atas perahu. Itu pinisi, kisahnya begitu. Makanya dia sampai ke pelabuhan Madagaskar. Sampai kemana-mana itu kapal itu. Ya kapal kayu. Tidak ada mesinnya. Pakai itu? Pakai layar, kapal layar. Kapal zaman dulu. Nah itu buktinya bahwa kita adalah harmoni kita dengan alam itu luar biasa. Jadi orang Indonesia itu menghormati alam, pepohonan, nggak main tebang sembarangan. Orang sekarang kemudian apa? Dihantam dengan bahasa itu syirik. Siapa sih nyembah pohon? Nggak ada orang nyembah pohon kalau orang Indonesia. Terus oleh peneliti Barat kita dianggap menyembah pohon. Oleh peneliti Barat kita dianggap menyembah batu-batu yang besar. Padahal punden berula itu dibuat untuk menghadap kepada Tuhan. Jadi mereka selamatannya di situ. Makanya orang Indonesia itu gak akan pernah lepas dari selamatan. Dan ini sekarang sudah digerus oleh budaya materialisme yang bikin kita jadi seperti ini saat ini. Maka kemudian seberapa jauh nilai-nilai itu membudaya dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang penting. Sekarang berapa persen sih
orang Indonesia yang benar-benar mengamalkan Pancasila. Apakah dalam segala hal orang Indonesia itu ukurannya Tuhan? Bukan ketuhanan sekarang. Jadi kalau dulu kan ketuhanan yang Maha Esa, sekarang keuangan yang Maha Kuasa. Itu sekarang. Apa Chan? PC. Padahal kamu tahu PC itu. PC itu SPC bersih. Itu PC namanya. SPC bersih. PC kan cuma nih, kan kalau tahu itu lagi. Berarti yang dari tempat ada itu. Katanya ada modul itu pada modul. Tahu PC jangan. Kenapa PC? PC apa? SPC bersih.